Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal ApeCoin atau ya ini adalah koin atau tokennya dari Bored Ape ya. Nah kan Bored Ape ini sempat populer karena NFT-nya. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu NFT dengan wajah kera yang membosankan kayak gini? Jadi untuk Bored Ape ini saat ini dia tersedia dalam bentuk tokennya. Jadi token yang baru listing itu namanya adalah ApeCoin. Nah, ApeCoin ini sekarang sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange, salah satunya juga bisa diperdagangkan di Binance dan sudah listing ya ketika tanggal 17 Maret. Sempat ngepump tinggi sampai $28 dan saat ini harga Bored Ape bukan Bored Ape sih, ApeCoin itu ada di kisaran $11,6, which is dia sudah turun dari all time high-nya yang tinggi itu dan saat ini berada dalam fase sideways. Sideways dari kisaran $15,5 sampai dengan $9,5. Dan posisi saat ini ada di tengah-tengah. Untuk posisinya sendiri dia itu sebenarnya membentuk symmetrical triangle. Nah, kalau dalam formasi seperti ini maka kita mungkin akan melihat dua kemungkinan 50-50. Bisa jadi Bored Ape itu melanjutkan kenaikan, dia break up, bisa juga gagal teman-teman. Jadi kan formasinya kayak gini, naik, ketahan di resistance ini, maka di sini kalau dia breakdown itu berarti ya harga dari Bored Ape akan turun teman-teman. Dia akan menuju area support di sini. Salah satunya itu ada di area support $10,5, kemudian juga ada di $9,5. Dan untuk area support trend lainnya yang harus ditembus itu ada di kisaran $11,1. Maka teman-teman ketika pergerakan Bored Ape itu berhasil breakdown dari $11,1, maka potensi berikutnya dia akan mencari area support baru yaitu di sekitaran $10,5. Hati-hati kalau teman-teman masih hold dia sampai turun sampai $10,5. Ya, kita akan melihat potensi yang lebih buruk lagi, bisa jadi juga breakdown sampai ke $9,5 kalau trennya turun. Kalau nanti Bored Ape dia ternyata mantul di kisaran area $11,1 ini, maka potensinya berikutnya adalah menguji area resistance di kisaran $12,6 potensialnya. Jadi bisa jadi dia akan menguji area di resistance ini. Kalau berhasil break up, bisa jadi juga naik lagi sampai $13,1. Kemudian kalau bisa lanjut lagi, ya bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, untuk potensialnya yang bisa teman-teman perhatikan itu kita tarik dari sini, maka potensi naiknya itu bisa sampai di kisaran $18,3. Kalau Bored Ape justru tidak berhasil mempertahankan area support di sini, maka teman-teman mungkin akan melihat Bored Ape terjerumus sampai ke $5,2. Tapi ini adalah sebuah perkiraan saja, belum tentu juga Bored Ape bisa naik setinggi itu ataupun turun setinggi itu. Tapi sementara ini memang ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan spekulasi ya, mengingat kita belum tahu nih apakah nanti kemungkinannya memang ini adalah symmetrical triangle atau ternyata Bored Ape justru malah sideways di sini di kisaran area resistance 13 dan juga area supportnya di kisaran $10,7. Jadi symmetrical triangle ini merupakan sesuatu yang bisa dibilang misterius nih. Kita semua nggak tahu nih dari awal pergerakannya ini akan naik atau akan turun. Justru kita baru tahu ketika dia itu sudah menunjukkan tanda-tanda event dia breakdown dari $11,1 ataupun dia berhasil break up dari kisaran 12,7. Jadi itu bisa dibilang adalah peluang-peluangnya nanti yang bisa ditemukan pada ApeCoin di time frame daily-nya. Mungkin teman-teman sudah bisa dapat gambaran ya akan peluang-peluang tersebut, dan sekarang kita akan coba lihat dia dari time frame 4 jamnya.
Dari time frame 4 jam, Bored Ape ini sudah berhasil untuk keluar dari area channel di sini. Ini adalah channel ya. Dan kerennya lagi ketika dia berhasil breakdown dari descending channel di sini, teman-teman bisa lihat juga untuk di bagian volumenya ini sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan ketika dia itu berhasil break up dari kisaran 10,9 dolar di sini. Dan ini bisa menjadi sebuah tanda kalau ternyata ketika Bored Ape itu break up, semakin banyak orang yang melakukan perdagangan. Jadi kelihatan jelas di sini di kisaran 11 April volumenya lumayan meningkat. Hanya saja volume yang meningkat ini tidak diiringi dengan peningkatan yang signifikan. Meskipun naik sampai ke pentok di kisaran 13,2 dolar saja dan akhirnya Bored Ape kembali melanjutkan koreksinya, teman-teman. Nah, dari aku sendiri ini melihat masih ada potensi untuk Bored Ape sendiri melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita lihat dari MACD sendiri, memang pergerakan MACD-nya sudah berada dalam fase jenuh jual. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat, entah itu kapan, mungkin 2 hari, 3 hari, kita nggak pernah tahu, masih ada potensi untuk Bored Ape mantul di kisaran area support yang sudah kita katakan tadi di kisaran 11,1 dolar. Jadi teman-teman bisa perhatikan area-area di sekitaran sini bila mana nanti Bored Ape itu berhasil untuk mantul ya. Itu palingan. Dan kalau kita misalkan pindah lagi ke time frame 1 jamnya, di 1 jam cukup bagus. Ini MACD-nya udah mulai ada tanda-tanda naik lagi nih. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan di sini MACD lagi ada di bawah sini. Tentunya sangat berpotensi seperti apa yang terjadi di sini. Jadi kan waktu di 12 April ini dia di sini ya pergerakannya. Terus dia berhasil naik sampai ke 13, which is bagus. Dan saat ini pergerakan dari Bored Ape itu justru ada di atasnya. Jadi ini bisa dibilang adalah sebuah divergence yang terjadi, teman-teman. Jadi untuk pergerakan chartnya itu cenderung agak naik. Tapi kalau kita lihat dari segi indikator, dia justru sedikit mengalami penurunan. Apakah market akan membentuk yang namanya hidden bullish divergence? Ya, mungkin saja Bored Ape bisa untuk break up. Kita doakan ya bisa break up dari area resistance di sini di kisaran 12,9 dolar, terus juga naik sampai ke 13,3 dolar, terus baru dia bisa untuk terbang nih Bored Ape. Itu untuk peluang-peluangnya. Hati-hati teman-teman, market masih belum aman, market masih belum stabil, dan saat ini pun Bitcoin sebenarnya juga dalam fase sideways-nya. Ditakutkan nih Bitcoin dapat bad news atau berita buruk yang menyebabkan harga Bitcoin akhirnya terjerumus dan bisa mempengaruhi altcoin yang lain. So, tetap lakukan Dior, hati-hati di market ya. Jangan FOMO dalam kondisi seperti ini. Sepertinya kita masih dalam fase yang agak berat nih untuk market kripto karena ada inflasi, ada krisis, ada perang yang mempengaruhi juga perekonomian dunia ya. Sehingga minat investor pun terhadap aset yang berisiko seperti kripto itu semakin menurun, teman-teman. Jadi dalam kondisi kayak gini, boleh kita berinvestasi, boleh. Hanya saja kita harus juga mempertimbangkan resiko-resiko yang kita bisa temui atau terdapatkan. Jadi ya selamat Dior. Sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita punya komunitas juga di Telegram. Teman-teman yang belum join boleh join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.